Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kayaknya pada semangat ini hari ini. Alhamdulillah, Sehat? Pak. Semangat, sehat Pak. Alhamdulillah. Semangat, Pak. Hari Jumat, Pak. Pak agak pusing Pak Eko sini saya. Pusing lagi, Wan. Kenapa pagi-pagi Mas Ikhwan kenapa kok udah pusing? Ya ini agak pusing, kebanyakan lihat pidato dengan dengan Mas Sabil. Aduh, Sabil ini sering ngajak saya lihat pidato terus ini. Oh, Pak. Kita mau belajar apa, Pak? Oke, jadi sabar ini, Pak. Sebelum memulai kegiatan hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Minta tolong Mas Masul untuk memimpin doa. Ya Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, biar kita bisa mengikuti dengan baik, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih Mas Masur. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak absen dulu. Seperti biasa kalau Bapak absen, nanti yang kalian sebutkan adalah zodiak kalian ya anak-anakku ya. Aduh. Zodiak kalian. Jadi biasa itu kan ya, setiap Bapak memulai pembelajaran seperti itu. Jadi zodiak kalian yang kalian sampaikan. Misal Mas Ikhwan, Leo, kemudian Mas Masur, Aquarius, kemudian Mas Sigit, Leo, gitu ya. Oke. Siapa? Mas Ikhwan Fauzi. Leo. Mas Masur. Cari dulu Pak ya. Serius Pak. Oh iya. Pak Widadi. Saya tahu Mas, Pak. Mas Pisapi. Bima Sakti, Pak. Aquarius, Pak. Ada Bima Sakti ya? Mbak Yuvita. Virgo, Pak. Mas Sigit. Sagittarius, Pak. Oke, Mas Noah. Capricorn, Pak. Kemudian Mbak Sri. Gemini, Pak. Oke, Mbak Lolita. Gemini, Pak. Mas Vira. Sama kayak Iwan. Oke. Kelihatan semangat sekali. Terima kasih anak-anakku. Tadi semua hadir ya? Hadir Pak. Hil, Pak, yang nggak hadir. Oke, siap. Kemudian sedikit mengevaluasi terkait dengan materi yang kemarin Bapak sampaikan. Materi apa kemarin ya? Ada yang masih ingat? Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, Pak. Kira-kira apa saja faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk? Kematian, kelahiran, imigrasi, Pak. Ya. Remigrasi, Pak. Kalian masih gimana Mas Ivan? Remigrasi. Remigrasi. Oke, remigrasi maksudnya migrasi ya? Ya. Perpindahan. Oke, terima kasih. Berarti kalian masih ingat dengan materi yang kemarin Bapak sampaikan. Dan untuk hari ini masih terkait dengan materi yang sama, cuma kita akan mengeksplor mengenai data-data kependudukan. Data-data kependudukan itu data apa? Data yang kita ambil dari lapangan. Data yang kita ambil dari lapangan. Nah, sebelumnya mungkin Bapak share screen dulu terkait dengan materi yang akan Bapak sampaikan.
Sudah kelihatan ya anak-anakku ya? Sudah, Pak. Halo, sudah kelihatan? Sudah. Bil, ada kamu, Sudah, Bil. Pak. Oke, Bil, kok ada oke. kamu, Bil? Itu, Bil. Nah, Lagi itu. ini menteng tas. Oh iya, ada Itu gua Sabil, Pak, yang pakai topi. Oh iya ya. Bukan. Iya, mau kemana dia? Pulang kampung ya? Aduh, mau pulang kampung itu, Nak Sabil. Oke, indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi melalui model pembelajaran discovery learning diharapkan kalian mampu mengolah dan menganalisis data kependudukan. Kemudian setelah mengolah apa? Jadi menyajikan hasil dari pengolahan data yang kalian dapat. Kemudian manfaat dari pembelajaran terkait dengan data kependudukan yang pertama dapat mengetahui perubahan penduduk dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua mengetahui informasi tentang berbagai kependudukan seperti ada kelahiran, kemudian kematian, kemudian migrasi atau mobilitas. Yang ketiga manfaat dari kita mempelajari tentang data kependudukan dapat mengetahui persebaran penduduk pada suatu wilayah. Pak Tri, Apakah izin termasuk bentar. kategori ya gimana Mbak Sri? Izin Kita lanjut sebentar. ya. Silakan. Izin ke belakang. Oh iya monggo. Sri mau ke belakang dulu, Pak Eko. Sama Mbak Sri. Kemudian yang Mau bikin keempat, soto. yang keempat sebagai sumber data dalam perencanaan pembangunan. Itu beberapa manfaat terkait dengan kita mengetahui data-data kependudukan. Ini Bapak tampilkan terkait dengan hasil sensus terbaru tahun 2022 bahwa negara kita Indonesia itu memiliki rekor dengan tingkat pertumbuhan penduduk selalu naik ya dari tahun ke tahun. Dari 2015 ada 255 juta sampai dengan 2022 sekitar 275 juta jiwa. Nah, itu data-data terkait dengan hasil sensus. Nah, kemudian sensus itu sendiri apa? Sensus itu sendiri adalah upaya untuk mengetahui data penduduk. Ada dua, ada sensus de facto, ada sensus de jure. Pada intinya sensus de facto itu adalah sensus terkait dengan jumlah kenyataan di lapangan, jumlah penduduk pada suatu tempat nyatanya gitu ya. Beda dengan sensus de jure. Sensus yang dilakukan pada setiap penduduk yang benar-benar tinggal di wilayah sensus. Tapi kalau fakta di lapangan itu kan belum tentu si A itu bertempat tinggal di wilayah B, tetapi karena minimal 6 bulan sudah bertempat tinggal di wilayah A sehingga masuk daftar sensus. Kemudian yang kedua registrasi, yang ketiga adalah survei. Registrasi adalah pencatatan terkait dengan identitas atau ciri-ciri, status dan kondisi penduduk yang dilaksanakan secara terus-menerus. Kemudian kalau survei apa? Survei penduduk hampir sama dengan sensus, perbedaannya terletak pada waktu pelaksanaan, kemudian wilayah, kemudian penduduk yang didata. Kemudian dari data yang Bapak sampaikan atau dari apa namanya kemarin Bapak sudah membagikan LKPD, kemudian di situ ada data sensus terkait dengan wilayah A, wilayah B atau kecamatan A, kecamatan B. Nanti silakan data itu kalian explore, kemudian kalian hitung berapa kira-kira sekirasionya, kemudian berapa kira-kira angka beban ketergantungannya. Kemudian setelah itu buatkan bentuk piramidanya. Kira-kira wilayah kecamatan Bantarsari, kemudian kecamatan Sidareja itu masuk kategori pertumbuhan penduduk tinggi atau mungkin stabil gitu ya. Nanti setiap kelompok tolong mempresentasikan hasil diskusi. Kayaknya masih ingat kemarin Bapak sudah membagikan nama-nama kelompok. Kelompok 1 itu Mbak Lolita, kelompok Mas Fisabil, kemudian Mas Ikhwan,
kemudian Mas Masur, kemudian Mbak Yuvita itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2 ada Mas Wira, ada Mbak Sri, ada Mas Sigit, ada Mbak Widadi, ada Mas Noah. Itu kelompok-kelompok yang sudah Bapak bentuk. Kemudian nanti harapan Bapak setelah kalian mendiskusikan terkait dengan data sensus yang sudah Bapak bagi, nanti salah satu tolong mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian kelompok lain apa? Kalau kelompok 1 lagi presentasi, otomatis kelompok lain juga harapan Bapak bisa menanggapi hasil diskusi yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Kira-kira hasilnya nanti apa? Ya, jadi dari data yang kalian terima kemarin yang sudah Bapak share lewat classroom itu, nanti tolong silakan dianalisis, kemudian disampaikan hasil dari analisis itu, gitu ya. Kemudian kembali ke manfaat tadi, kita belajar mengenai data. Kemudian sistem penilaian yang Bapak gunakan ada 3 di sini. Ada penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan, kemudian penilaian pengetahuan. Penilaian sikap terkait dengan apa? Terkait dengan kegiatan keaktifan kalian selama mengikuti diskusi, ya. Kemudian keterampilan apa yang kalian nilai dari Bapak? Yang pertama adalah terkait dengan keterampilan dalam mengolah data. Terampil enggak, pinter enggak kalian dalam mengolah data. Kemudian dari segi pengetahuan, otomatis nanti pada akhir pembelajaran ini ada soal-soal evaluasi itu sebagai nilai acuan terkait dengan nilai pengetahuan. Kira-kira paham ya tugas hari ini ya? Kalian diskusi terkait dengan data sensus yang sudah Bapak bagikan, nanti silakan kalian diskusikan kemudian dipresentasikan. Gimana, ada pertanyaan enggak ini? Siap, Pak. Siap. Siap, Pak Eko. Ada pertanyaan enggak terkait dengan data? Mungkin ada yang masih, Pak ini data apa gitu loh. Kemudian ini caranya gimana menyelesaikan soal ini. Paham semua ya? Iya, Pak. Siap, Pak. Oke, siap. Silakan Bapak kasih waktu kurang lebih sekitar 10 menit untuk mendiskusikan data sensus, kemudian jangan lupa nanti dipresentasikan. Monggo silakan diskusi dulu. Sabil, gimana Sabil? Ini kok banyak laki-lakinya daripada perempuannya ya? Iya, saya kok nggak sama Yuvita ya, kelompokannya ya. Gak mau dia sama kamu. Pak Maunya sama aku. Mansur itu dikerjain. Mansur itu pengennya ya. Presentasi biar cepat pulang. Oh, udah. Wira yang nggak mau kerja, presentasi Pak ya? Guru. Kamu yang presentasi ya? Oke. Ini rumusnya ini SR itu apa ya? Oh, Mansur nggak mau kerja, Pak sekrasio. Iya. Siap. Si Mansur belum mandi, garuk-garuk. -1 Guru. Mansur mainan Apa itu? Free Fire, Pak Guru. Iya. Pak Guru ini gimana ini? Wira nggak mau kerja, Pak Guru. Presentasi. Mainan HP. Udah. Pulang. Terus Udah. Sana presentasi sana. Presentasi. Iya, iya, nanti cepat. dicatat Siapa? saja, kemudian nilai namanya dilaporkan ke Bapak. Ya. tolong nama saya ditambahin nilainya, Pak Guru. Saya udah melaporkan. Oke. Pak Guru, saya mau tambahan nilai, Pak Guru. Pak Guru, boleh saya makan Pak? Saya minta tambahan nilai dari Bu Yuvita. Asal Mas Ivan rajin, kemudian pinter, nanti ya udah tambahan ini Mas Ivan. Asik. Tambahan nilai sama tambahan dempeng ya, Pak. Pak Wira mah, Kak Pak Wira. Boleh. Wira mah nggak butuh nilai dia. Wira sudah nggak butuh nilai, Wira. Wira itu nilai. Kebanyakan nilai 100 dia bosen. Peringkat 1 ye. Iya, peringkat 1 Wira. Ayo Wira, gimana Wira? Padahal sukanya nyontek Mas Ikhwan ya. Iya, dia itu. Oh, Mas Wira suka nyontek ya? Itu ya. Ya Allah, baru tahu. Oh, ada. Itu kecerdasan emosional, cuy. Bagaimana mengolah itu supaya jadi bagus.
Kan strategi. Nah, ini strategi ini Mas Ikhwan ini, Mas apa? Wira. Betul, jangan. Oh, ini sampai bikin piramida nggak sih? Iya. Pak Guru, saya Pak lupa tadi kelompok berapa ya? Takut saya salah kerjanya sama tim. Tadi Mas Pisabil itu kelompok 1. Saya Oh, iya, bacakan iya. lagi ya, saya bacakan Iya, lagi. iya. Ya, saya tadi kerjanya benar sama atau kelompok enggak ya? Kita kelompok siapa ya, Pak? Saya kerjanya sama Yuvita, benar atau enggak ya? Tidak benar. Mas Ikhwan itu betul sama Mbak Yuvita. Yes, sama Yuvita sudah benar. Mas Sama anak kita. Iya. Mas Pisabil, Mbak Lolita itu kelompok 1. Kelompok 2, Mas Wira, Mbak Sri, Mas Sigit, Mbak Widadi, Mas Muhammad Muspartono. Itu kelompok 3. Mana ini Sigit? Sama Widadi. Sudah selesai, Pak. Dan Itu sudah Ini selesai. sampai gambar piramida nggak sih? silakan. Pak Guru, ini kita gambar piramida enggak, Pak Guru? Satu. Yang mau mewakili sama Mas Pisabil atau Mas Ikhwan atau Mas Yuri? Belum selesai, Pak. Leo, Pak, Leo. Saya siap mewakili, Pak. Oke. Kelompok 1 silakan Mas Pisabil disampaikan hasilnya. Saya share screen atau bagaimana, Pak Guru? Dibacakan aja enggak apa-apa atau mau share screen? Tak stop dulu. Mau share screen deh, laptop saya baru, Pak Guru. Oke. Makan. Soto. Nih, Pak Guru. Ini hasil kerjaan saya sama yang lain kecuali Wira, Pak Guru nggak kerja. Wira kan? Kelompok siapa, Kak? Wira mas sering gitu. Kayaknya Sabil ini kok selalu bentrok sama Wira, ini ada apa ini? Ada apa ya? Dia sirik, Pak. Dia sirik. Musuh lama, Pak Guru. Sirik dia. Saya dapat nilai 100 Sudah ya, Pak terus. Guru ya. Oke, silakan yang lain mendengarkan dulu Ya. hasil pemaparan Ya. dari kelompok 1. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Ini hasil kerja saya dengan yang lain kecuali satu teman saya, Pak, nggak mau kerja. Mohon dicatat, Pak. Namanya Wira. Kan Ini beda Ini. kelompok. oh iya beda kelompok. Ya nggak kerja lah. Beda kelompok. Iya. Gimana sih? Jumlah laki-laki dan perempuan, Pak. Ternyata jumlah laki-laki dari setiap kategori umur itu totalnya 135 orang, perempuannya 152. Jadi saya dan kelompok menggunakan rumus seks ratio, Pak, perbandingan jumlah laki-laki dibandingkan dengan jumlah perempuan. Jadi ternyata ada dari perhitungan itu hasilnya 88,81%, yang artinya ada 88 lanang laki-laki dibandingkan 100 perempuan. Nah, kemudian untuk angka DR-nya, dependensi rasio, ini menghitung ketergantungan antara usia non produktif dan tidak produktif dibandingkan usia produktif. Hasilnya 77%, Pak. Artinya ada 77% usia yang non produktif atau sudah tidak produktif dibandingkan 100 orang produktif. Nah, saya bikin grafiknya, Pak, atau piramida penduduknya, Pak. Nah, ini diagramnya seperti ini ya. Ini diagramnya ternyata ini mengerucut ke arah atas, artinya ternyata lebih banyak usia-usia yang produktif seperti itu, baik laki-laki maupun wedok seperti itu, Pak. Nah, ini piramida penduduknya termasuk ekspansif. Nah, dengan ciri-ciri sebagian besar kelompok muda, angka kelahiran dan kematiannya ternyata masih dianggap cukup tinggi karena usia tuanya ini sangat sedikit. Nah, pertumbuhan penduduknya tinggi karena usia-usia paling bawah, usia di bawah 5 tahun itu ternyata wakeh, artinya banyak. Oke, siap. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Adil. Kita kasih applause dulu untuk kelompok 1. Terus, silakan kelompok 2, mau ada yang mau menanggapi? Dihitung nggak enak, Pak. Laki-laki sama perempuannya hampir sama. Ada 88 laki-laki sama di antara 100 perempuan. Nggak asik, Pak. Lu kan udah laku, Wira. Udah punya pacar. Gua. Iyalah banyak pacarnya. Jadi memang data yang Bapak sampaikan itu kenyataan, dalam artian kenyataan di lapangan. Jadi ya apa adanya kita
tidak boleh memproses, tidak boleh memanipulasi data terkait dengan pertumbuhan penduduk. Ada lagi yang mau menanggapi? Kalau tidak ada, langsung ke kelompok 2. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya kelompok 2. Mungkin diwakili Saya oleh Pak, saya. Oke, Mas Wira silakan. Oke. Halo Pak. Mana ya? Kira laptopnya juga baru, Pak. Oh iya. HP sama laptopnya baru itu Wira itu. Semangat belajarnya tinggi sekali nih kalau Beli di aku laku. PS3 ini. Oke, udah kelihatan ya Pak? Sudah. Oke, ini hasil kegiatan kelompok kami, kelompok 2, hasil pengamatan kami. Ya, setelah dihimpun datanya itu terdapat 127 orang laki-laki dan 141 orang perempuan, di mana jumlah yang paling banyak laki-laki itu di umur 0 sampai 4 tahun dan perempuan ada sama di 0 sampai 4 tahun. Jadi di angka kelahiran 0 sampai 4 tahun yang mendominasi di daerah tersebut. Kemudian kami menghitung sek rasionya. Ya, sek rasionya itu ada 90% Pak. Artinya yang saya dapat dari bahan ajar yang Bapak berikan bahwa ada 90 laki-laki di antara 100 perempuan. Berarti ada 10 orang Pak yang nggak kebagian perempuan nih Pak di daerah sini nih. Nggak tahu nih dia harus migrasi atau gimana Pak gitu. Jadi yang tenang justru perempuannya karena perempuannya lebih banyak. Nah, kemudian di sini ada dependensi rasio angka ketergantungannya itu 57%. 57% artinya ada 100 orang produktif menanggung 57 orang yang tidak produktif ya. 50-50 Pak. Jadi 50-50. Jadi satu banding 2 ya. Nah, ini piramida yang kami bentuk Pak dari kelompok 2 ya, yang tadi yang paling dominan adalah di 0 sampai 4 tahun, bisa dilihat bentuknya. Nah, dilihat dari bentuknya seperti yang Bapak berikan kepada kami pemahamannya bahwa piramida ini cenderung piramida penduduk muda atau biasa kita sebut piramida ekspansif ya, dengan ciri-ciri angka kelahiran sangat tinggi dibandingkan angka kematian. Kemudian jumlah penduduk usia muda 0 sampai 19 tahun sangat besar dan usia tua sedikit jumlahnya. Banyak yang mati Pak daerah sini Pak, yang tua-tua gitu nggak panjang umur. Jadi mungkin di sini fasilitas kesehatannya juga nih angka harapan hidupnya mungkin perlu ditingkatkan agar supaya yang usia di atas 40 tahun bisa bertahan hidup. Ya, kemudian sebagian besar berada di kategori penduduk muda dan terdapat di negara-negara berkembang dan kelompok usia tua sedikit. Itu Pak presentasi dari kelompok kami, kelompok 2 ya, yang jelas lebih baik dari kelompok 1 Pak. Jadi tolong kelompok 2 yang juaranya Pak. Oke. Ya, ini sama-sama bagus ya. Kelompok 1 bagus, kelompok 2 juga lebih bagus ya, ini lebih semangat sekali. Kita kasih applause untuk kelompok 2. Ya, kelompok 1 gimana? Ada yang mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2? Saya Pak, menanggapi Oke, Pak. silakan Mas Pisabil. Sepertinya tetap dari pembuatan piramidanya lebih bagus itu kelompok 1 Pak, dan lebih kompak di kelompok 1 Pak. Kelompok 2 saya tahu yang kerja hanya beberapa orang saja Pak. Iya. Oke, pada intinya sama ya, tingkat pengolahan data rata-rata dari kelompok 1 kelompok 2 udah pinter mengolah data, kemudian pinter mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke, Bapak kasih ucapan terima kasih. Mudah-mudahan nanti di materi berikutnya akan lebih bagus dari materi yang hari ini kita bahas. Kemudian sedikit Bapak memberikan penguatan terkait dengan materi dinamika ya. Jadi kita tahu bahwa negara kita itu kenapa kok kelompok 1 kelompok 2 itu rata-rata piramidanya sama. Ini memang betul bahwa sebagian besar memang
piramida penduduk muda ini piramida yang menggambarkan tingkat pertumbuhan penduduk tinggi. Piramida muda ini terdapat di negara-negara apa? Di negara-negara berkembang. Kita ambil contoh Indonesia, kemudian ada Malaysia, ya. Itu merupakan negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk tinggi. Dari tingkat pertumbuhan penduduk tinggi itu kira-kira masalah apa yang dihadapi oleh bangsa Indonesia? Yang pertama adanya persaingan untuk mendapatkan pendidikan, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian apalagi? Persaingan untuk mendapatkan tempat tinggal. Ya. Itu masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia atau negara-negara berkembang, tidak hanya Indonesia. Kemudian solusi yang diambil apa? Yang pertama, kita tahu pemerintah sudah menggalakkan adanya program KB, program keluarga berencana. Itu solusi. Kemudian ada lagi, kalau kita baca di buku Erlangga tahun 2004 itu, ya, di Cina itu pasangan suami istri hanya boleh punya anak satu, ya, hanya boleh punya anak satu. Ekstrimnya lagi apa? Selebihnya dianggap ilegal. Itu kalau di Cina. Beda dengan di Indonesia, itu masih rada lunak, ya. Itu upaya-upaya atau mungkin adanya insentif sanksi. Nah, insentif itu berupa tunjangan bagi mereka pegawai negeri sipil, ya, jadi lebih 2 anak masih ditanggung oleh pemerintah. Ya. Sedikit penguatan dari Bapak. Kemudian untuk refleksi, silakan Mbak, ada yang mau menyampaikan? Ya, Pak. Silakan Mas Pisabil. Wah, pembelajarannya menarik pisan, Pak. Saya yang tadinya ngantuk di pelajaran sebelumnya, jadi mencerang, Pak. Jadi Oke, luar terima biasa. kasih Mas Pisabil. Semangat. Terima kasih. Ya, ada lagi? Bilangin lo sama saya lu, sama guru yang tadi lu. Bilang Bukan, ngantuk, ayo lu. bukan guru di sini, tapi di guru sekolah lain. Kan gue kan 2 sekolah sekarang belajarnya. Wah, Mas Pisabil hebat ini, ya. Luar biasa, luar biasa. Program apa? Double degree gua. Iya. Wih, keren. Oh ya, ini Bapak lupa belum ngasih evaluasi, ya. Nanti silakan ini terkait dengan pengetahuan kalian, Bapak coba sedikit mengevaluasi kegiatan hari ini. Nanti yang bisa jawab langsung raise hand boleh, atau mungkin langsung Pak, saya yang jawab nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, dan seterusnya lah, ya. Oke, izin Bapak share, ya, terkait dengan soal evaluasi. Silakan dipahami, kemudian kalau bisa dijawab langsung dijawab. Silakan. Saya Pak. Saya Oke, silakan. Pak A. Tadi Mas Ivan dulu, ya. Ya, saya Pak. Oke, silakan Mas Ivan. Jawabannya apa, Mas Ivan? Menurut saya ini jawabannya C, Pak. Membuka banyak kesempatan kerja, membuka lapangan pekerjaan ya Pak, ini ya Pak, ya. Oh iya. Ya, Terus karena jawaban yang lain. banyaknya usia produktif itu Pak, harus dibukakan lapangan pekerjaan. Kalau tidak nanti nganggur semua itu nanti Pak, kasihan. Beban negara Pak. Oke, terus coba, Pak. ada lagi jawaban yang lain? Pak. Ya, silakan. Menurut saya apa? Betul nggak, Pak? Ini siapa ya? Mbak Widadi, ya? Widadi, Pak. Oh iya, Mbak Widadi. Jawabannya apa, Mbak Widadi? Apa? Meningkatkan kualitas pendidikan, ya. Betul Terus, nggak, Pak? oke, satu lagi, coba. Ada lagi yang mau jawab? Aku. Oke, Mas Fira, silakan. Kalau saya membuka lahan untuk area pemukiman, Pak, di situ banyak banget. Nanti nggak punya rumah. Kalau nggak punya rumah, nanti menggelandang, Pak. Pada jadi gelandangan. Oke. Jadi ini. Ya.
dari ketiga jawaban ini ada satu jawaban yang tepat. Ya, jadi langkah-langkah yang harus diambil pemerintah terkait dengan bentuk piramida di atas ini kan piramida bentuk ekspansif ya. Jadi piramida penduduk muda rata-rata usianya masih kategori usia non produktif. Non-produktif ya Pak. Sehingga apa yang harus diprioritaskan pemerintah? Kalau dikasih lapangan pekerjaan otomatis belum bisa kerja. Makanya dikasih sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, salah. Saya salah. Aduh. Gara-gara Sabil ini, semua gara-gara Sabil. Ini gara-gara Pak Wira mengganggu saya ini tadi. Oke, ya. Ada. Soal nomor 2. Aku bukan bapak. Kak Wira. Akan dicermati soalnya, yang bisa langsung menyampaikan jawabannya. Tiga, 4, 5 Pak, yang 3, 4, 5, oke, ditampung dulu Mas Vira. Ada lagi jawaban kedua? Ayo, Mas Masyur. Mansur, mana Mansur? 1, 2, 3 Pak. Gimana? 2, 3, 5 Pak. 1, 2, 3 Pak. 1, 2, Yuvita 3, Pak. Mbak Yuvita. 2, Mas 3, Masyur? 5 Pak. Semoga benar, semoga benar. 1, 4, 5 Pak. 1, 2, 4 Pak. 1, 4, 5. Ya jadi bingung aku. Oke, dari jawaban beberapa anak tadi ada yang betul. Jadi untuk terkait dengan permasalahan akibat pertumbuhan penduduk, misal satu jumlah usia produktif menurun, kemudian kasus bayi lahir mati rendah, jumlah angkatan kerja meningkat, kemudian tingkat kesejahteraan timpang, 5 lowongan pekerjaan sulit diperoleh ya. Masalahnya apa kira-kira yang akibat pertumbuhan penduduk tinggi di negara berkembang? Yang betul adalah 1, jumlah angkatan kerja meningkat. Kemudian tingkat kesejahteraan timpang. Lowongan pekerjaan sulit tidak jadi 3, 4, 5. Mas Wira benar. Aduh, salah lagi. Zong deh. Oke. Jelas. Terima Saya kasih. zong Sementara lagi. itu untuk hari ini ya, mohon maaf apabila penyampaian Bapak masih kurang maksimal, tapi saya yakin anak-anakku punya tingkat kreativitas tinggi. Nanti silakan materi ini dikembangkan di rumah, dipelajari. Kemudian sekiranya ada yang masih kurang paham, boleh tanya, bisa lewat WA atau mungkin lewat Google Classroom ya. Iya Pak. Nggih, Bapak. Kemudian Bapak ingatkan lagi untuk materi berikutnya. Materi berikutnya terkait dengan kualitas penduduk dan pembangunan. Nanti tolong dibaca dulu, dipahami, kemudian di pertemuan besok berarti siap untuk dibahas bareng-bareng. Oke, sementara itu sebelum Bapak akhiri, tolong salah satu anak untuk menutup atau memimpin doa. Saya Ikhwan Pak. Oke, Mas Ivan, silakan. Oh Mas ya, Ivan. saya terima kasih kesempatannya. Untuk menutup kegiatan hari ini, berdoa dimulai. Selesai. Semoga. Oke, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf, jangan lupa jaga kesehatan ya, kurangi aktivitas berlebih, berdoa, kemudian belajar yang rajin. Nggih, Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, nggih, Pak.